Halo Bapak dan Ibu guru hebat, bersama saya Safriyadin, narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Pada video bagian ke-8 pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, kali ini kita akan membahas tentang fitur baru PMM, yaitu refleksi kompetensi. Apa itu refleksi kompetensi? Bagaimana kaitannya dengan model kompetensi guru yang terbaru? Serta mengapa kita perlu melakukan refleksi kompetensi? Mari kita simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu, pada pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM kali ini, kita akan membahas tentang refleksi kompetensi yang merupakan salah satu fitur baru di platform Merdeka Mengajar. Sebelum itu ada beberapa informasi berkaitan dengan alur pusat bantuan yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar. Untuk pusat bantuannya sendiri, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke tombol pusat bantuan pada laman akun platform Merdeka Mengajar. Sementara itu, untuk belajar.id, Bapak Ibu bisa langsung ke tombol butuh bantuan pada website www.belajar.id. Sementara untuk implementasi kurikulum Merdeka sendiri, Bapak Ibu untuk pusat bantuannya, Bapak Ibu silakan menekan tombol butuh bantuan pada website kurikulum.kemdikbud.go.id. Sementara untuk ULT, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke tombol butuh bantuan pada website ult.kemdikbud.go.id. Dan pastikan Bapak Ibu mengetahui jenis kendala apa yang dialami dan melaporkan di kanal yang tepat. Kemudian Bapak Ibu disilakan untuk menunggu, umumnya 1 hingga 3 kali 24 jam. Baik, kita masuk ke topik mengenai mengenal refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak Ibu selama ini pernah bertanya-tanya apa saja kelebihan dan kekurangan kita sebagai seorang guru. Dan sudahkah Bapak Ibu tahu cara menemukan jawabannya? Maka kini hadir fitur baru refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Apakah Bapak Ibu sudah mencobanya? Dengan fitur refleksi kompetensi, Bapak Ibu bisa memahami sejauh mana kompetensi yang Bapak Ibu miliki sebagai pendidik sesuai dengan model kompetensi guru yang diatur dalam Perdirjen GTK 2626 tahun 2023, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, untuk refleksi kompetensi ini membantu kita mengetahui tingkat kompetensi Bapak Ibu sesuai dengan model kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesional. Nah, untuk refleksi kompetensi pada platform Merdeka Mengajar ini membantu Bapak Ibu untuk menemukan rekomendasi belajarnya lebih personalized atau sesuai dengan kebutuhan. Refleksi mungkin selama ini kita melakukannya bersama teman sejawat, baik di komunitas belajar, di sekolah atau satuan pendidikan maupun komunitas di luar satuan pendidikan. Namun kali ini platform Merdeka Mengajar memfasilitasi model kompetensi dan untuk kita bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru dan kita bisa mengetahui sejauh mana level kita berada sesuai dengan jenjang jabatannya. Untuk sementara Bapak Ibu untuk melakukan refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar ini khusus untuk guru-guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS non kepala sekolah. Namun sesaat lagi akan kita sama-sama mengakses ya, baik Bapak Ibu yang belum berstatus PNS dalam hal ini CPNS, P3K maupun Bapak Ibu yang berstatus lainnya akan bisa juga mengakses fitur refleksi kompetensi pada platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus melakukan refleksi kompetensi?
Ada 3 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengetahui atau memahami kelebihan dan kekurangan diri Bapak Ibu atau kita semua sebagai guru dalam memahami tingkat kompetensi diri sesuai dengan model kompetensi yang diatur dalam Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan setelah mendapatkan profil kompetensi yang dapat menemukan rekomendasi belajar sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Kemudian, fitur refleksi kompetensi ini bisa dilakukan sambil bersantai Bapak Ibu. Jadi, untuk fitur refleksi kompetensi ini belum dilaksanakan secara wajib ya Bapak Ibu, dan bisa kita lakukan kapanpun sesuai dengan waktu yang kita luang ya. Misalnya saat pulang sekolah ataupun sambil masak ya, mungkin untuk ibu-ibu di rumah itu bisa kita langsung lakukan refleksi kompetensi. Dan Bapak Ibu bisa memilih kira-kira dari 4 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melakukan misalnya dalam kompetensi pedagogik ada 35 soal seperti itu. Maka Bapak Ibu tidak harus menyelesaikan semuanya. Bisa dalam bentuk 5 soal, maka Bapak Ibu bisa menyimpan kembali draft tersebut dan ada waktu atau kesempatan berikutnya Bapak Ibu baru bisa melanjutkan. Ini sangat fleksibel Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, apa yang perlu diperhatikan saat mengisi refleksi kompetensi? Yang pertama, Bapak Ibu pastikan jenjang jabatan yang sesuai. Jika tidak yakin, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan melalui SK pangkat terakhir ya, atau melalui SIASN. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tentu menjaga konsentrasi dan pastikan Bapak Ibu mengisinya saat situasi yang memungkinkan untuk fokus sehingga dapat mendapatkan hasil yang sesuai. Dan yang ketiga, jawab sesuai situasi yang sebenarnya Bapak Ibu. Karena apa? Tenang saja, dari hasil refleksi kompetensi tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Ini hanya sebagai bahan refleksi guru untuk mendapatkan rekomendasi belajar yang tepat ya, yang akan kita lihat pada platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu setelah mengisi refleksi kompetensi tentunya akan mendapatkan level minimum. Jadi level minimum adalah standar level yang sesuai dengan jenjang jabatan yang menjadi acuan untuk berefleksi. Apakah level saya saat ini sesuai dengan jenjang jabatan? Contoh misalnya Bapak Ibu, jika jenjang jabatan Bapak Ibu adalah ahli pertama, maka level minimum untuk setiap kompetensi baik pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional adalah pada level kedua. Kemudian begitu pun dengan jenjang jabatan lainnya untuk ahli muda, ahli media, maupun ahli utama. Masing-masing 3 hingga level 5 Bapak Ibu. Bagaimana jika level saat ini belum mencapai level minimum? Maka Bapak Ibu tentu tidak khawatir. Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran yang telah disediakan dan memperbarui level sesuai dengan periode refleksi selanjutnya. Dan untuk periode pengisian refleksi kompetensi ini kita batasi sampai tanggal 31 Januari 2024. Nah, kita langsung coba buka di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Ini adalah tampilan terbaru saat ini. Bapak Ibu bisa masuk ke bagian pengembangan diri. Di sini ada refleksi kompetensi. Bapak Ibu silakan menuju ke refleksi kompetensi. Maka di sini ada tampilan ya. Mulai refleksi dan dapatkan hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024. Nah, hasil refleksi Bapak Ibu akan muncul sesuai dengan 4 kompetensi dan juga level-level
akan muncul mulai dari level 1 hingga level kelima sesuai dengan jenjang jabatan Bapak Ibu. Langsung kita berikan contoh, misalnya sini ada tombol mulai. Bapak Ibu silakan klik tombol mulai. Maka saya sudah coba untuk mengisi refleksi pada kompetensi pedagogik dan sudah masuk ke halaman ketiga Bapak Ibu. Nah, kita langsung lanjutkan. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Saya mampu menjelaskan konsep atau teori dari pengetahuan yang dipelajari dalam kaitannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Bapak Ibu silakan mengisi apakah tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur. Kalau selalu berarti mungkin hampir dilakukan setiap saat. Kalau sering, ya Bapak Ibu bisa mengatur sesuai dengan frekuensi yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, misalnya saya pilih selalu contoh. Maka Bapak Ibu bisa menyimpannya untuk dilakukan pada pengisian berikutnya. Misalnya sampai belum selesai, Bapak Ibu bisa memilih tombol bagian atas di sini dengan simpan draft. Nah, maka lalu kita pilih kembali simpan dan keluar. Maka Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan kembali pengisian ini. Begitu pula untuk kompetensi-kompetensi lainnya. Itu yang berkaitan dengan refleksi kompetensi. Tenang saja Bapak Ibu, bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan waktu luang dari Bapak Ibu untuk mengisi refleksi kompetensi ini. Kemudian yang berikut atau yang terakhir Bapak Ibu, mari kita optimalkan platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar kita masing-masing. Dan mari kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Materi ini Bapak Ibu bisa dapatkan di link kami, link profil, link ID/Safriyadin. Salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.